yang lagi rame sekarang itu di media putus kontraknya Paulo Dybala. Ya. Kabarnya mau ngambil sih. Kayaknya itu Robin Gosens kurang ongkir. Bisa jadilah nanti dia mencetak 3 gol. Yang paling diwaspadai ya ada juga faktor non teknis sih ya kalau lawan Juve itu. Siapa? Ya kalau tuh harus disebutkan secara vulgar yang nggak enak lah, mungkin itu udah jadi rahasia umum sebenarnya. Soalnya mereka udah ketar-ketir. Waduh, Juve sudah membututi dari belakang. Masalahnya ini kan Liga Italia itu tadi banyak faktor non teknis ya, apalagi main di kandang Juve nih. Hai guys, welcome back bareng gue Audrey. Dan kali ini tentunya gue gak sendirian, terutama gue bareng sama siapa sih kalau bukan Halo Super Fam, balik lagi bareng gua Rico Fernando. Masih di acara Super Talk Super Fans Sukabumi by Roots Sukabumi. Nah Kak Riko, hari ini kita bakalan kedatangan teman-teman yang super keren banget. Nah buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan keseruan kita hari ini, langsung aja di check this out. Dino Alapide, Forza Juve. Kak kerja naon? Forza Inter. Oh, Gelang bari ngauleung heula Forza Inter. lek kata asal jangan. Inter. Ketemu lagi mereka. Boleh. Inter teh indung tere. Kak Riko, jangan dulu nih, kita kayaknya gak sih kalau nggak kenalan ya super fans. Kita kenalan dulu aja ya, ada dari JCI dan juga dari ICI. Nah kalau dari JCI siapa nih? Gua Om Chen. Anjay. Nama asli dong. Oh, Kita nama Atuh. panggung ya, Nama panggung Om Chen, nama beken. Nama asli sesuai KTP Sandy Muhammad Anhar. nah kalau dari ICI siapa nih? Arif, Kak Arif sebagai Bentar, siapa namanya Kang? Arif. Arif Autoripuh. males dong Bang. Nanti aja. Nanti aja. Oke, jadi super fans tadi kita udah kenalan. Ternyata ini ada Kak Om Chen dan juga Kak Arif. Oke, super fans, kita langsung aja yuk tanya kegiatan fans clubnya masing-masing. Kita tanya ke Juve dulu. Untuk kegiatan di sini, Iya. Juve. Apa nih? kegiatan rutin mungkin setiap minggu ya, di akhir pekan di weekend kita kegiatannya itu sudah pasti fun football. Oke. Setelah fun football mungkin acara kegiatan yang lain itu ngeliwut Ngeliwat. atau ngejo bareng. Karena slogan dari DCI itu no kejo no party. Oh, siap. Iya. Jadi Jadi kalau tanpa kejo, ripuh kawan. udah gitu aja. Mungkin itu aja sih, cuman kalau kayak nobar atau apa karena kesibukan dan sudah kebanyakan member yang sudah berkeluarga. Jam Jadi lagi untuk apalagi jam di Serie A itu kebanyakan tengah malam ya. Iya. Dini hari, jadi kebanyakan Jadi di hall dilihatnya dulu. di rumah masing-masing, paling begitu aja sih. Nobar bareng istri palingnya. Ya, yang punya istri. Jahat. Kalau dari Ici, Kalau dari Inter ya hampir sama lah kayak fans club yang lain ya. Kita mungkin tiap ada Inter main diusahain ada nobar ya. Kita Iya. kan karena fans club Iya. itu yang diutamain, terus kegiatan-kegiatan lain kayak sepak bola atau mini soccer kayak gitu. Terus kita juga sekarang lagi ngadain turnamen PES Mobile Oh, iya. buat anggota internal ICI. Jadi lewat Android gitu Pak. Oke. Lagi berlangsung sekarang Lagi. berarti? Oh, oke. Itu aja kegiatannya kan. Sebentar gitu. Ya, dengar-dengarnya katanya mau Enip juga ya. Anip nanti ya tahun ini Anip nanti tanggal 15 Mei di daerah sini, mungkin daerah Cigunung lagi dipersiapkan. Yang ke berapa? Yang ke 11 11 tahun. 11 tahun. JCI berapa Udah dong, kemarin Ya, Februari kemarin kita 11. datang juga kan? Sama. Oh, sama Februari 11 juga juga. 11 dong. Oh iya. Jadi ini masih adik. Adik. Beda berapa Dia bulan Beda doang? berapa bulan? Februari kemarin ya tanggal ininya, cuma mungkin banyak kendala persiapannya biar lebih matang, makanya kita mundurin ke nanti. Apalagi bulan puasa ya. Iya.
Mantap, pokoknya mah happy anniversary buat Belum. Ici ya. Makasih. Kan udah Februari sebenarnya kan, makanya happy anniversary. Oke, jadi super fans tadi kita habis tanya kegiatan fans club dan juga perkenalan nih kan. Sekarang kita lanjut ke update tim masing-masing aja kali ya. Oke, kalau update tim Tim terbaru dari Juve dulu deh Update apa nih? tentang Untuk, keseluruhan. klub. ya untuk situasi klub Juve saat ini ya mungkin dilihat dari manajemen Juve untuk musim depan sepertinya dimulai dari sekarang untuk perombakan atau regenerasi squad. Karena kan Chiellini sudah tua, waktu Chiellini, Bonucci sama juga kemungkinan itu akan digantikan oleh duet De Ligt sama Fabio Gatti. Ya Gatti. Dan yang lagi rame sekarang itu di media putus kontraknya Paulo Dybala. Ya, kabar-kabarnya Ya. Ya emang kabar-kabarnya mau ngambil sih. Tangga. Tapi sepertinya gak mungkin Dybala untuk berkhianat ke tim Merda gitu. Ada yang nggak Nggak mungkin. mungkin. ada yang ngomong. Iya, nggak ada. Kemungkinan sih Dybala pasti akan pindahnya itu hijrahnya itu ke Spanyol. Baru ke Inter ya. Mungkin di Inter nanti lah umur 36. Biasanya kan gitu. Ya biasanya begitu. Langsung berkhianat mah suka di. Enggak sih sepertinya. Terus pemain baru Untuk Sampai pemain saat ini baru yang Vlahovic. pemain baru yang bersinar mungkin Vlahovic ya. Karena dibelikan di bursa transfer bulan Januari kemarin dan dilihat performa Vlahovic selama beberapa pertandingan sangat memuaskan para fans dan petinggi Juventus sendiri. udah berapa gol sekarang? Semenjak didatangkan. Vlahovic 4 atau 5 ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya Oh, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. ya namanya juga kan Kan manusia. fans club. Oh, Ya, kalau buat dari salah dong. Ah. Bisa itu. Bisa. Buat Inter sendiri, Kang Arif. Kalau untuk saat ini saya kita ngebahas pas lawan Juve dulu ya. Maksudnya kondisi line up keadaan Inter paling yang mungkin absen sekarang kan Lautaro sama Vecino yang mungkin absen itu kan karena masih kena Covid, tapi masih ada kemungkinan main kalau misalnya pas sebelum bertanding sudah dinyatakan negatif ya. Kalau untuk pasaran secara umum atau pemain-pemain baru Inter yang baru datang season jendela transfer kemarin, Robin Gosens memang belum kita belum bisa nilai sepenuhnya karena memang Mungkin kurang ongkir. ongkirnya Kurang kurang. ongkir kayaknya itu Robin Gosens kurang ongkir. Bisa jadi. Iya sebenarnya kurang ongkir. Kalau Ini nggak Gosens pakai kemarin. voucher itu kebanyakan. Iya, jadi aja gitu. Mungkin karena kan masih kurang menit bermainnya. Bisa jadilah nanti dia mencetak 3 gol. 3 gol. Oh my god. Mimpi kayaknya itu. Kalau untuk pasaran secara umum ini kan masih kebanyakan rumor ya. Kita Nah, itu. masih rumor bisa aja Dybala atau misalnya Lazio akan ngeluarin Milinkovic Savic atau pasaran secara umum Haaland Mbappe siapa tahu kan nggak tahu kita ya. Ya secara umum itu kan kita maksudnya secara pribadi ya kita nggak bisa ngebahas terlalu jauh kalau masalah itu ya. Cuma masalah rumor ada beberapa pemain dari Jerman juga kayak baiknya Matthias Ginter yang dinomorkan mau menggantikan Stefan de Vrij atau Inter juga udah punya calon pengganti Handanovic kemarin dapat dari Ajax dan banyak pemain lagi mungkin pemain-pemain muda yang sebelumnya dipinjaman ke tim-tim lain bisa ditarik di balik. Cuma mungkin yang jadi PR dari Inter ini agak kesulitan kalau misalnya Brozovic nggak main. Itu harus mungkin mencari pelapis yang mungkin agak sepadan lah. Nah, ngebahas timnas Itali ini sekarang. Gimana menurut Om Chen nih, timnas Itali yang gagal lagi? Jujur untuk timnas Itali saya kecewa berat karena saya emang fans Itali. Jadi kalau misalnya setiap Piala Dunia Italia tidak mengikuti, pasti saya jarang nonton lah. Jarang nonton Piala Dunia kalau Italia nggak masuk. Seperti hanya tahun Piala Dunia edisi kemarin, Italia kan nggak masuk. Saya jarang nonton Piala Dunia itu. Padahal saya udah dischedule-kan. Nah, Piala Dunia sekarang saya akan hadir langsung ke stadion. Oh, berat. Qatar dong. Qatar dong. Kan Piala Dunia sekarang di Qatar. ganti Surken. Kalian healing lah. Enggak. Aduh, berat ya. Kan udah 2 tahun kita di rumah aja. Iya. Ya, betul. Nah, menurut Kang Arif nih,
Kalau lihat ya kita lihat secara keseluruhan sih memang timnas Italia di Piala Dunia ini memang agak penurunan terus menerus ya. Semenjak terakhir dia kalau kita lihat statistiknya dia terakhir masuk fase knockout itu tahun 2006. Itu terakhir dia masuk pas final lawan Prancis. Iya, Tahun juara 2010 dia gagal di fase grup, 2014 gagal fase grup, 2018 nggak lolos, masuk. sekarang nggak lolos. Memang mungkin dari segi regenerasi pemain, terus dari Betul. ya liganya sendiri banyak penurunan sebenarnya. Dari kalau tahun-tahun 2000 ke bawah banyak pemain bintang dari luar Italia, mungkin Liga Italia itu masuk yang favorit. Ya salah satu kandidat calon juara Piala Dunia malah. Kan soalnya udah juara Euro. Betul. Ya mungkin Tahu nggak enteng lawan Makedonia. ya Banyak ya faktor X-nya kita juga kalau gara-gara misalnya- Jorginho lah. Nah itu bisa jadi. Penalti gagal. Betul. Kalau Dua harus- kali dua dia kali lawan penalti. Swiss nggak masuk tuh. Iya kalau harus berandai-andai gitu ya melihat perjalanan kemarin sangat disayangkan juga kayak Jorginho 2 kali gagal penalti lawan Swiss, atau mungkin kemarin juga kalah lawan Makedonia menit terakhir. 90+2 sakit tahu. Padahal ball possession jauh ya. Oh jauh, tembakan juga 32 shoot lawan 4 shoot. Memang si regenerasi dari skuad timnas Italia saat ini memang Terutama ya sangat kurang, strikernya juga terutama di striker kayak Immobile gahar di klub ketika masuk timnas melempem. Terus striker satu lagi. Kan kemarin yang dipakai itu Insigne, Immobile sama satu lagi itu Pedro. Iya. Kalau di klub mereka jam terbangnya juga pada bagus, cuman ketika masuk timnas entahlah tadinya tidak ada gitu. Padahal di Euro sendiri begitu luar biasa. Ya mungkin dikarenakan ya timnas Italia itu diibaratkan kayak Juve Italia gitu. Karena kebanyakan kalau ketika di dalam timnasnya itu banyak pemain Juventus, Italia itu akan berbicara banyak gitu di Eropa ataupun di dunia Tapi begitu. kemarin juga sih Italia tahun ini gagal, pemain Juve yang paling mendominasi sih sebenarnya mah. Ya, Buktinya Chiellini, terakhir Bonucci. kita ketika Italia juara Euro 2020 ya, itu karena kontribusi para pemain Juventus sendiri, Enrico Chiesa, Federico Chiesa sama Leo Bonucci. Betul? Betul. Betul kan? Jangan nanya ke sayang saat. Betul. Bisa jadi. Betulin aja ya. Betulin aja. Soalnya kemarin Italia gagal lolos juga bukan tanpa pemain Juve lah ya. Nah, Malah kebobolan pas menit 92, 2 menit setelah Chiellini masuk. Tapi ya itu nggak usah diperpanjang lah ya. Kita maksudnya termasuknya kita fan Serie A sama-sama kecewa Italia gagal lolos. Betul. Memang semua fans Serie A kecewa. dan itu menjadi PR bagi Roberto Mancini. Betul. Sepertinya dia akan mundur sih. Mundur dari kursi kepelatihan timnas sepertinya. Nah, kira-kira calon pelatihnya yang Yang cocok buat rumor Italia. digadang-gadang sih sekarang Fabio Cannavaro yang akan menggantikan Roberto Mancini, dibantu dengan direktur teknisnya itu Marcelo Lippi. Mudah-mudahan kedepannya Italia akan lebih bagus. Kalau yang lebih pengalaman Lippi. Iya kan Karena karena faktor Lippi usia juga. faktor dong. Sebenarnya yang menarik ditunggu harusnya sih kalau berani Carlo Ancelotti ya. Dia belum pernah melatih timnas Italia. Memang udah sukses di level klub tapi belum pernah Ya, jajal betul level sih. timnas Italia belum pernah. Di luar itu ya pelatih Italia sih belum ada yang terlalu menonjol buat sekarang sih sebenarnya. Ya, memang. Masih kalau memang lebih baik masih mungkin lebih baik bertahan Mancini. Kalau memang dia mau menurut Iya. dia mungkin ada banyak beberapa perombakan di skuadnya. Perombakan di squad. Iya, betul. Oke deh. Oke Super Fans, tadi kita udah ngebahas banyak banget informasi yang kita dapetin, update tim juga sampai Liga Italia dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke pemain kunci dan juga pemain yang diwaspadai. Nah kalau untuk JCI sendiri gimana nih pemain kuncinya? Pemain kunci mungkin dilihat dari beberapa pertandingan Juventus ya. Pemain kunci mungkin itu ada di Dusan Vlahovic menurut saya karena Vlahovic dong ya. Karena ketika Vlahovic itu terkunci maka permainan Juventus ke depan itu untuk menyerang agak sulit ketika Vlahovic terkunci. Contohnya ketika lawan Torino kemarin, ketika Vlahovic terkunci oleh Bremer, sulit sekali untuk penyerangan Juventus ke ya agak buntu gitu, agak buntu. Mungkin Vlahovic tapi perlu ditopang dengan lini tengah yang
menurut saya sih ya harus lini tengah yang benar-benar yang bisa memberikan tusukan atau dengan gaya bermain tidak back pass terus lah. Iya, back pass tegubu pokoknya lah. Kan strategi Allegri itu kan Allegri ball itu kan back pass. Udah sampai depan balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang. Awas back pass nah tiga ke Donnarumma. Ya, seperti itulah. Resiko back pass begitu ya. Seperti halnya kemarin kayak Donnarumma kan ya. Akhirnya wassalam kan PSG. Oke, pemain kunci buat Kalau buat Inter yang diharapkan tampil on fire sih Brozovic ya. Beberapa pertandingan terakhir emang cukup kehilangan sekali. Kalau di Inter itu menurut saya yang paling baik pemain yang bisa melepaskan umpan saat posisi tertekan ya cuma Brozovic. Belum ada yang bisa seperfect dia lah. Ada Vidal mungkin gaya permainannya beda lah, atau Barella atau Hakan Calhanoglu mencoba untuk menggantikan posisi dia, masih belum berhasil menjaga. apalagi syuting jarak jauh Betul. bagus. Nah, pemain yang diwaspadai yuk. Tarik nih. Ngebahas Vlahovic tadi pemain kunci dan Brozovic. Nah, menurut Jupe, Brozovic gimana? Dilihat sih memang Brozovic itu sosok pemain di lini tengah yang memang fighting banget ya. Terus dia mobile kan. Memang patut diwaspadai oleh para pemain Juventus terutama di tengah dan lini belakang karena dia bisa muncul second line itu secara tiba-tiba dan tak terduga, apalagi yang tadi Bung Riko bilang syutingnya Brozovic itu emang patut diwaspadai. Terus juga selain Brozovic menurut saya sih yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang Juventus itu bola mati atau umpan-umpan crossing dari Hakan Calhanoglu ya. Misalnya dia memang pemain yang punya passing yang akurasinya di atas 85% lah. Nah, Mungkin itu aja sih. menurut Kang Arif nih, Vlahovic di Jupe. Patut diwaspadai? Pada saya memang wajar kalau misalnya Vlahovic dijadikan pemain kunci ya. Dia masih muda, masih istilahnya masih darah segar lah. Masih mungkin banyak kejutan yang mungkin bisa ditampilkan oleh Vlahovic. Patut diwaspadai? Betul. Nah, ada lagi yang diwaspadai di Jupe? Skriniar. Bisa deh. Yang paling diwaspadai ya ada juga faktor non teknis sih udah kalau lawan Juve sih itu. Arahnya ke sana. Betul. Silakan lanjut. Arahnya Ya, mana? banyak sejarah lah ya. Mungkin bukan musim ini atau musim-musim ke belakang. Tukang siuling, tukang siuling. Ayo naon ya non teknisnya naon ya. Ulah kade ulah make ieu menyem-menyem. Rara. Siapa? Ya kalau harus disebutkan secara vulgar ya nggak enak lah, mungkin itu udah jadi rahasia umum sebenarnya. Tanyain aja fans Serie A lain atau misalnya ke fans Milan gimana gol Muntari itu. Ya karena mungkin ya itu mungkin kapeng peongan lah mungkin ya, namanya wasit yang hakim garis teh eta mah. Tapi banyak yang bilang ya Juventus itu dibantu oleh wasit atau Juventus itu dibantu oleh FIGC atau apalah. Tapi menurut statistik lihat dong dari 5 atau 10 tahun terakhir yang banyak dapat voucher penalti itu siapa di Serie A? Oh, bocor Pak. Iya dong, bukan Juventus dong. Kalau memang benar Juventus diuntungkan oleh keputusan wasit, seharusnya Juventus itu kebanyakan dapat voucher penalti ya. 5 sampai 10 tahun terakhir yang dapat voucher penalti itu bukan Juventus di Serie A. Tapi ada si AC Milan yang terbanyak. Ya, AC Milan itu yang terbanyak dapat voucher. Yang keduanya ada dari kalau nggak salah ini si Merda. Juve mah di posisi berapa itu? Padahal sering dibilang diuntungkan oleh wasit. Kumaha cenah Kang tuh? Justru sebenarnya udah mulai terutama semenjak ada VAR ya. Penalti itu kan nggak semata-mata ada apa, wasit sekarang juga dibantu oleh asisten referee atau asisten VAR. Mungkin aja kalau nggak ada VAR bisa jadi malah Juve yang paling banyak penalti. Oh, enggak, tunggu dulu. Selama ini ketika saya lihat walaupun ada VAR, setiap tim yang bertanding lawan Juventus pasti minta VAR, tapi setiap Juve jarang sekali dapat VAR. Apalagi menurut yang beredar di media nih, yang banyak ditunjukkan oleh VAR tahun ini di Serie A adalah Inter Merda. Contohnya kasus terakhir lawan Torino, harusnya itu penalti loh. Pelanggaran terhadap Belotti itu murni kaki, nyentuh kaki. Tapi
no par, no penalti. Akhirnya mereka cuma satu-satu, harusnya mereka kalah tuh. Soalnya mereka udah ketar-ketir. Waduh, Jupe sudah memututi dari belakang. Itu juga bukan tanpa dilihat oleh VAR ya. Jadi kalau dilihat sekarang itu malah wasit itu nggak terlalu subjektif lagi memihak tim tertentu. Ya karena ada dibantu karena VAR-nya juga banyak membantu. Jadi wasit itu bisa lebih objektif karena dia tidak menilai sendiri. Ada asisten referee-nya, ada asisten wasit yang ada di ruang VAR yang melihat kejadian di lapangan mungkin lebih detail gitu kan. Oh, mungkin lagi di ruangan video VAR itu lagi nggak bener ya videonya, jadi nggak kelihatan waktu itu Inter pelanggaran ke tim Torino. Tapi faktanya kayak gitu kan? Iya, nggak ada penalti. Itu. Oh, ini. Nggak berantem. Itu karena VAR kan jadi tim itu jadi nggak banyak dibantu lagi gitu. Jadi memang hal-hal sih gaib. sebenarnya adanya VAR itu memang sedikit ada sisi positif dan negatif lah ya. Cuman feel-nya nggak dapet gitu. Anjir. Betul kan kalau kayak dulu kan harusnya penalti tapi nggak dapat, wasit bilang nggak penalti. Iya. Jadi di situ feel-nya yang dapet Iya. gitu. No penalti, no party. Ya begitulah. Tapi karena sekarang ada VAR, ketika sudah bola udah lewat, lihat dulu VAR, balik lagi harus penalti. Jadi gimana ya feel-nya nggak dapet kalau menurut saya sih pribadi. Ya, ada positif dan negatif. Ya begitu. No penalti, no party, kan? Bener tuh. Buat AC Milan itu. Oh, 9 terus senggol-senggol terus apa? Udah? Jok lah, udah dulu untuk VAR udah dulu. Kita lanjut super fan nih ngebahas par aja jadi parasea muncik orang Sunda mah. Nah, langsung Debat. ke head to head. Ngebahas head to head 5 pertandingan terakhir siapa yang lebih unggul? Untuk kayak pertandingan terakhir. Tahun Karena ini di pertemuan terakhir juga masih pertemuan terakhir draw tuh season kemarin saling mengalahkan. Inter di kandang Inter menang 2-0 dan di pertandingan keduanya Inter kalah 3-2 lewat penalti terakhir di Juan Cuadrado itu ya. Itu nggak pakai VAR itu aneh. Par nih, Apa sih? Nyambung lagi gitu. mana dan nanyakan itu sih. Nah, jadi kenapa? Mancing-mancing. Kalau 5 pertandingan saya cukup berimbang lah ya. Berapa kali? Di 5 pertandingan terakhir berarti Yang tahun kemarin saling mengalahkan, yang tahun ini masih draw, cuma yang tahun sebelumnya agak lupa juga sih. Terakhir itu gol dari Higuain. Iya. Betul. Berarti masih untuk Inter. Oh iya dong. Jupe dong. Masa Gas gitu. Gas nih, udah teh kalau itu mah. Kok kata katanya? Udah. Dah. Itu masih hanya. Oke, super fans, tadi kita habis tanya head to head sejarah 5 pertandingan terakhir kemarin. Sekarang kita langsung tanya aja prediksi skor pertandingan yang akan datang. Berapa nih kira-kira? Cakang lah. Oh, si Akang lah. Rumah dulu boleh. Akang lawe. Kalau dari saya pribadi, prediksi saya mungkin skor 0-2 lah cukup. Denzel Dumfries sama Edin Dzeko yang golin. Oke. Apa? Gak apa-apa. Itu kan Bebas, yang- namanya juga prediksi. Kaget apa? Masa nggak boleh sih? Iya. Kemarin apa? Papa, kemarin gak dinyamah. Yakin 02. Yakin. Mana mandi? Optimis. Masalahnya ini kan Liga Italia itu tadi banyak faktor non teknis ya, apalagi main di kandang Jupe nih. Cukuplah 2-0. Prediksi skor Juventus Inter. Menurut saya Juventus dan Inter akan sama dengan Juventus Women lawan Inter Women minggu kemarin 3-1. 31. 3-1 dong. Ya 0-2, saya 3-1. Oke? Oke? Dari Mbak. Dari Imbang, kan? ya, head to head jadi 3-3. Pokoknya golnya Plavik 2, McKennie 1. Hah? Tak? McKennie dong. Balas dong apa gitu kayak tadi di option. Nggak usah berlebihan. Berlebihan bagaimana? Saya cuma segini nggak lebih-lebihkan ini. Oke nih. Super fan, kita lanjut ngebahas dua tim ini nih yang langganan Liga Champion. Nah, Liga Champion tahun ini langganan tersingkir. Langganan tersingkir. Kir katanya tuh. Apa?
Langganan Racing Apa? juga. Tapi perlu diketahui ya, perlu diingat. Dalam 10 tahun terakhir koefisien Serie A itu meningkat karena siapa? Karena Juventus dong. Tim-tim yang lain pada kemana? Karena tim yang lain ikutnya Liga Campina. Ya, Krim dong. yang lain itu Liga Campina. Hadiahnya itu pedal pop. Itu sensor juga ya. Nah, buat Tahun depan Tahun depan yakin di Liga Champions Jupe? tetap yakin dong, walaupun Optimis. ya perjalanannya itu terjal ya. Tapi tetap yakin. jadi badut Eropa. Walaupun ya banyak yang bilang badut Eropa, tapi ya emang begitu kan. Memang maksudnya memang Juventus itu dalam beberapa tahun udah lama Juventus itu susah untuk juara champion. Kang, Memang. ada cerita lucu nih ya di sosial media. Kalau anak-anak kecil di Eropa ulang tahun itu yang diundang siapa? Jupe. Kenapa tuh? Itu badut. Justru bagus kalau ngebadut kan dapat cuan dong. Betul. Ya, bagus. Betul. Karena emang kalau Liga Champions nggak ada Jupe itu nggak ada yang lucu, jadi nggak seru, kurang seru. Iya sih, kalau misalkan itu kan menurut pendapat akangnya, eta mah teu lucu, tapi sepertinya lebih lucu juga sih. Karena Tinggal yang Om lain Cen. tidak ada gitu. Ngaliwe Om Chan lucu kieu. Oh iya dong. Aku kan jadi pace. Aduh. Inter. Kalau misalnya tadi Udah pasti kalau Inter Kang champion Om bilangnya bahas triple udah pastilah. Anak-anak Inter. ya, tapi memang faktanya kan, Kalau udah pasti kalau debat sama anak-anak Miller sama anak-anak AC Milan bilangnya pasti bahas sejarah. Nah, Belakang terus. triple. Ya, triple. Siapa yang triple di Itali? Sejarah kan tim Eropa terbaik di Itali siapa? AC Milan, udah pasti bilangnya begitu. Trofi UCL di Itali. Iya, Banyak. siapa yang paling banyak UCL? AC Milan di Itali. Yang triple siapa? Inter pasti begitu. Kalau Jupe, badut. Salah dong. Tenang. Tapi ingat, saya bilang tadi 10 tahun terakhir yang menambah koefisien asalnya Italia itu cuma 3 wakilnya ke champion karena keseringannya Juventus itu lolos ke champion jadi terbantu sekarang kembali lagi jadi 4. Betul? Betul? So, terakhir itu Juventus itu ada berapa tahun terakhir ya itu cuma 3 wakilnya yang boleh lolos. Tapi karena koefisien Italia itu meningkat, karena karena siapa? Juventus dong, karena sering 10 tahun terakhir. ya kalau buat kita sih sebenarnya nggak peduli ya Jupe ngangkat koefisien atau apapun ya nggak peduli, intinya kan yang dinilai di Liga Champions itu juaranya. Terbukti ya 10 terakhir kalau kita nggak usah bahas treble, minimal tim Italia terakhir yang jadi juara champion itu siapa? Kenyataannya kan kalau kita lihat kenapa sejarahnya Jupe sampai disebut jadi badut Eropa, kita bandingin dengan tim-tim besar lain. Ketika misalnya kayak Barcelona menguasai Serie A, menguasai La Liga atau Eropa, dia bisa menjadi juara champion. Atau kayak MU di Inggris juga gitu, mendominasi Liga Inggris dia bisa juara champion. Kalah kayak poho Madrid. kayak Amsterdam di Belanda. Udah, kalau ke Madrid, Kayak kalau di Serie A Inter bisa 5 kali berturut-turut Serie A diakhiri dengan klimaksnya jadi juara champion. Ini ada tim yang 9 tahun berturut-turut ngapain gitu. Kenapa dia sejarahnya mungkin salah satunya Pan penghibur teh tadi pan badut. Iya, kenapa mungkin salah satunya sejarahnya kenapa sampai disebut. iya kan kalau sepak bola itu kan tak terlepas Sama dari kalah, histori. kalah. Memang saya mengakui kalau histori Juventus itu kebanyakannya Mr. Runner Up di champion. Karena Juve itu udah berapa kali dipinah, cuman yang jadi juara 2 kali. Ya, kayak- Sisanya mereka kalah. Kayak Memang Atletico karena kalau di Spanyol. Nah, kayak Atletico di Spanyol begitu. Ya intinya sih tetap yang dinilai kan juara ya. Orang-orang nggak bakalan ingat. Tapi kalau memang juara terakhir siapa, tapi kok kebanyakan pulusnya sekarang yang dari bonus dari champion kan bukan yang triple. banyak pulus bisa bawa juara nggak champion? Nggak ada kan, sama aja masih kayak gitu-gitu juga. Bisnis dong, bisnis is bisnis. Betul? Ada kita sama nih. Nah, mungkin gini Kang, kayak oke Jupe bisa dapat profit dari Liga Champions, mungkin salah satunya kayak dia saking ngebetnya pengen juara kan sampai nggak datangin
Ronaldo langganan juara Liga Champions, tapi kenyataannya malah sama Ronaldo juga itu kita padu di Liga Champions. Faktanya kayak gitu. Karena kan Ronaldo itu butuh hiburan sebenarnya. Udah DNA-nya kayak gitu. Butuh hiburan, tapi sekarang saya mau tanya, yang DNA-nya bilangnya juara terakhir dribble, sekarang kemana DNA-nya? Di Eropa? Ya minimal kita masih inget lah. Masih inget Inter waktu masih ngangkat. Saya juga masih ingat Juve ngangkat Piala Champions 96, saya masih ingat karena saya nonton itu. Kan sekarang banyak YouTube, banyak apa, jadi tinggal lihat aja dong apa susahnya. Ngasih. Aduh. Oke, super fan itu panjang lebar, hampir berantem juga. Mau dipisah nggak, Kang? Mau dipisah nggak dulu? Dong dipisah dong. Seru ya kan? Dipisah dong. Ada satu pertanyaan lagi dari saya nih. Target Juve musim Mau ini. target? Bukan gitu dong jawabnya. Apa? Pan bilingwa tadi Indonesia apa enak naon target. Nah, jadi bilingwa begitu. Bagi yang nggak ngerti nanti ada teks di bawah ya, running nih. Target Juve musim sekarang, musim ini. Sebenarnya kalau target untuk Scudetto memang agak tipis ya. Jauh. Agak tipis lah. Kemungkinan ada cuman tipis. Jadi Juve itu bisa Scudetto, tinggal Juventusnya sapu bersih kemenangan, cuman tim yang di atasnya itu harus terjungkal. Kudu rajin berarti nya. Iya, Rajin berdoa dan berusaha, begitulah ya. Tenang kayak pokoknya mah. Jadi we lah. Tapi untuk target realistis sih sepertinya lolos otomatis ke UCL sepertinya. Realistis. Yang target realistis karena dilihat kayak sekarang kan yang jadi Kapolista AC Milan tuh ya, permainannya sekarang lagi dibilang konsisten lah ya. Terus Napoli Bila sama kayak juga tetangga ya? kalau kayak tetangga ya kayak kemarin gitulah, susah-susah mau menangnya juga di Serie A ya. Juara per musim ya. Ya pernah juara per musim, terus juara bertahan lagi bilangnya, tapi begitulah ya. Oke, bere pelana setengah. Kan juara per musim. Tenang kayak jadi bere. Di ITF setengah nak. target Inter musim sekarang. Kalau Inter ya terus memang sayang sih tinggal liga di liga lokal aja ya yang mungkin masih terutama di Serie A masih mungkin secara matematis Inter masih bisa ngejar. Terus satu lagi ya di Coppa udah semifinal, mungkin leg kedua udah sampai semifinal. Kemarin leg pertama lawan Milan imbang, nanti ada leg kedua. Ini Juve di Coppa kemana? Semifinal dong, leg pertama menang 1-0 lewat gol hibah lawan Fiorentina ya. Tiba. Ini Tahir itu gol hibah. Jadi Targetnya masih juara Serie A dan Coppa Italia. Apa? Keluar lagi. target mah eta juara Coppa mah. Oh, eta mah geus pasti Copa mah tuh eta mah. Apa? Ini ketularan deh. Aduh. Oke. Oke deh, super fans, kita udah banyak tanya banget, terus informasi yang kita dapetin juga super banyak banget dari mulai update tim sampai head to head terakhir tadi. Nah mungkin teman-teman semuanya pada penasaran gimana sih cara gabung fans clubnya masing-masing nih ya, kita langsung tanya aja ke membernya. Kalau dari JCI, cara gabungnya gimana nih? Untuk teman-teman yang mau gabung atau mau ikut bareng komunitas kita, Ya, komunitas fans Juventus, ya. tinggal follow aja IG Juventus Club Indonesia lewat @JCI Chapter Sukabumi, tinggal DM nanti akan langsung dibalas oleh admin. Adminnya Anda sendiri? Oh, adminnya saya sendiri dong. Makanya pasti pas respon Oke. kapanpun, pokoknya nonstop 24 jam. Asli nate. Asli. Kan saya sering dibilang sama teman-teman Om Chen Simatupang, Apa tuh? siang malam tunggu panggilan. Nah, ya pokoknya kalau teman-teman yang mau gabung di komunitas kami tinggal follow aja IG kami @JCI Chapter Sukabumi, nanti tinggal DM nanti akan di follow up langsung ke divisi membership kami. Nah, teman-teman super fan yang mau gabung ke Juve, yang fans klubnya Juve nih, biasa langsung di IG-nya di bawah ini. Buat Inter sendiri. Buat kawan-kawan Interisti dulu ya. Interisti di Sukabumi yang ingin bergabung dengan komunitas Inter Club Indonesia Regional Sukabumi bisa bergabung di
mungkin lewat DM admin kita di Instagram @icisukabumi atau yang masih suka Facebookan bisa lewat Pinterest Sukabumi. Facebook ada kan? Ada dong Facebook sama JC Chapter Sukabumi tetap Iya, sama. kasih Tapi tahu dong. jarang terlalu di Facebook. Ya makanya Ngapain main Facebook? kalau yang Nyari HP pasti. second. IG dong. Apa? Tapi nggak apa-apa ya, Facebook juga sekarang mungkin tergantung usia juga. Iya sih, memang kalau dilihat dari apa ya, mayoritas kebanyakan sih emang kebanyakan orang main di Facebook. Nah, juga. Sekarang soalnya sekalian cari-cari yang tadi itu. Jual beli. Iya, jual beli HP second dong. Marketplace. Bantos up. Upin. Oke, super fans. Tadi kita udah dapat info untuk cara gabungnya masing-masing. Nah, sekarang kita langsung gabung aja ke Kak Furkon untuk bawain super quiznya. Super quiz Furkon. Oke, terima kasih nih Audrey sama Riko. Nih sekarang balik lagi nih bareng gue Furkon Akbar di Super Quiz. Nah untuk Super Talk kali ini ada match day antara Juventus melawan Inter Milan. Nah buat teman-teman di rumah yang mau dapetin hadiah menariknya cukup nih, ada caranya mudah sekali. Teman-teman cukup follow akun Instagramnya roots.smi ataupun subscribe di YouTube kita di channelnya ada Roots Sukabumi. Nah, teman-teman cukup tebak skor siapa yang cepat, yang tepat akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Juga jangan lupa nih hashtagnya, teman-teman ada 3 hashtag yang harus disertakan di kolomnya, yaitu pertama Aider, hashtag kedua ada Super Talks SMI, dan hashtag terakhir ada Roots SMI. Nah, teman-teman jangan lupa ya kolom komentarnya ya ditunggu. Nah, kembali lagi ke Audrey dan Riko. Oke Kak Furkon, thank you so much udah bawain super quiznya. Hadiahnya super menarik banget ya nanti untuk teman-teman yang berhasil ngejawab. Nah kalian juga jangan lupa ikutan super quiznya, tinggal komen aja di kolom komentar di bawah ini. Terus juga untuk teman-teman semuanya jangan lupa saksiin di next episode kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Pokoknya untuk teman-teman semuanya sampai ketemu di next episode di acara Super Talk Super Fans Sukabumi by Roots Sukabumi. Don't just be a fan, Be a super fan. Kang mulai gorengan apa?